Halo semuanya, kenalkan namaku Juliani Priska Simbolon dengan NIM 24061355620. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat dari pengendalian mutu, yaitu adalah bagan alir atau flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagan alir merupakan suatu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Setiap langkah dijelaskan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Nah, fungsi dari flowchart ini adalah memberikan gambaran sekilas sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart ini adalah untuk menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, jenis-jenis dari flowchart yang pertama yaitu adalah flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart berfungsi untuk menelusuri bentuk alur dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan tersebut diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, yang kedua itu ada flowchart program. Flowchart program ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain ialah flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Nah, yang ketiga itu adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambarkan rekayasa industri dengan cara menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat itu ada flowchart data, di mana digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja data dalam sebuah program atau sistem. Jenis diagram alir yang satu ini biasanya atau cocok digunakan pada tahap rancangan dalam pengembangan software. Nah, berikut ini ada simbol-simbol dari flowchart. Flowchart memiliki banyak simbol-simbol. Berikut telah diterangkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari flowchart. Yang pertama yaitu start, di mana start ini merupakan titik awal dimulainya proses login dalam suatu akun. Nah, setelah itu kita input email dan passwordnya. Jika email atau passwordnya sudah terdaftar, jika ya sudah terdaftar, maka akan diminta untuk memasukkan password yang sesuai. Jika password yang dimasukkan sudah sesuai, maka akan ditampilkan bahwa kita telah berhasil login ke dalam akun tersebut. Nah, jika email tersebut belum terdaftar, dia akan menampilkan belum terdaftar dan dia ditolak tidak, dan otomatis langsung berhenti. Namun ada juga kasus jika email sudah terdaftar dan passwordnya lupa, maka dia akan ditampilkan email atau passwordnya salah. Nah, di sini saya akan jelaskan cara membuat flowchart. Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum kita menekan papan gambar atau membuka pembuatan bagan alir, kita tentukan ruang lingkup dari proyek dan tujuan proses kita. Yang kedua, urutkan tugas secara kronologis. Tergantung pada jenis bagan alir yang sudah dibuat, kita mungkin ingin meninjau dokumentasi, mencari anggota tim tentang pengalaman mereka, atau mengamati proses yang ada. Nah, ini dapat membantu untuk menuliskan beberapa langkah sebagai daftar sebelum membuat draft bagan alir pertama. Yang ketiga, atur tugas Anda menurut jenis dan simbol bagan alir. Setelah semua tugas yang kita tulis dan kita atur secara kronologis, masukkan simbol yang sesuai. Nah, yang keempat, gambar bagan alir. Setelah itu kita dapat membuat sketsa dengan tangan atau menggunakan
bagan alir melalui perangkat lunak. Yang kelima, konfirmasikan dan perbaiki bagan alir. Nah, di sini kita perlu mendapatkan pendapat dari orang-orang agar dapat membantu mengungkapkan kira-kira hambatan atau masalah potensial yang memungkinkan kita untuk memperbaiki bagan alir sebelum diproses. Baik, di sini saya akan mencontohkan langsung cara pembuatan flowchart di dalam Word. Di sini kita klik view, kita aktifkan grid lines-nya. Di sini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat flowchart. Setelah itu insert, setelah itu layout, kita atur si grid lines-nya tadi. Di sini untuk membesarkan kita atur untuk membesarkan kotaknya. Di sini saya buat 1. Snap objeknya harus diaktifkan yang di atas dan setelah itu kita ke insert, kita pilih synapse. Setelah itu new drawing Canva, kita sesuaikan dengan besar green lines-nya tadi. Kita buat sampai ke bawah. Setelah itu kita pilih save filenya, kita buat no fill. Nah, sini kita pilih insert, kita pilih synapse-nya. Di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Jika di sini tidak ada, maka kita dapat melihat di sini. Di sini saya memilih sambungan seperti ini. Kita letakkan sesuai kotaknya. Setelah itu kita tambahkan bentuk persegi panjang. Itu bentuk setelah itu kita copy yang ini, paste, kita letak di bagian bawah. Setelah itu yang panjang juga kita copy, setelah itu kita paste. Setelah itu yang persegi panjang juga kita copy, setelah itu kita paste, kita buat di bawah. Setelah itu kita tambahkan panahnya. Di sini kita klik panah, buat disesuaikan saja biar kita ganti warnanya menjadi hitam dan ketebalannya 1,5. Kita lakukan yang sama, kita tekan tanda panah seperti bawah persegi. Kita ganti warnanya menjadi hitam dan kita atur ketebalannya. Kita lakukan yang sama. Setelah itu kita pilih tanda panah yang dapat dibelokkan. Kita buat di dekat berbentuk seperti belah ketupat ini. Setelah itu kita blok semuanya.
Kita pilih yang ABC ini agar dia menjadi warna putih. Kita buat teksnya dengan klik kanan, setelah itu add text. Kita buat di sini yang pertama mulai. Ini kita add text lagi. Kita buat proses 1. Lakukan yang sama pada setiap simbol-simbol. Nah, selanjutnya kita ke insert. Kita ke text box, kita pilih yang ini. Untuk wrap text-nya, kita pilih yang ignore of text. Kita geser. Setelah itu kita ganti kata-kata yang benar. Kita kecilkan kotaknya. Setelah itu save filenya kita no fill dan save online-nya kita no outline. Setelah itu kita geser ke sini. Kita sesuaikan saja. Setelah itu kita copy. Kita ganti jadi yes. Sesuaikan. Nah, kira-kira seperti inilah pembuatan flowchart di dalam Word. Kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai flowchart adalah bahwa flowchart merupakan representasi visual dari sebuah proses atau alur kerja yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan langkah-langkah, kondisi, dan alur logika secara sistematis dan mudah dipahami. Flowchart berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyederhanakan proses, menganalisis masalah, mendokumentasikan alur kerja, serta meningkatkan efisien produktivitas di berbagai bidang, serta bisnis, pendidikan, dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Juliani Priska Simbolon. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih.